Mereka itu Pak, orang-orang yang anti maulidan itu kan afiliasinya ke Saudi ya, Saudi nggih. Nih, di dalam kitab Arfut Ta'arif bil Maulid Syarif, Imam Muhammad bin Al-Jazari di dalam kitabnya ini beliau mengatakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Si'ib, di lembah, wa huwa makanun ma'rufun mutawatirun indah ahli Makkah. Orang Makkah itu kenal, faham, ini tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu Anda ketahui, setiap bulan Maulid, tepat hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka penduduk Mekah sudah ratusan tahun mengadakan acara Maulid. Tempatnya di mana? Di tempat kelahiran Nabi Muhammad, langsung di pusatnya tempat kelahiran Nabi Muhammad. Orang Mekah mengadakan acara maulidan, lalu Anda yang berkiblat kepada Saudi Arabia, kenapa Anda tidak mau mengadakan acara maulidan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Asyikin Official. Nah, tadi ada opening dari Habib Ja'far tentang Maulid Nabi ya. Ini tema yang sangat sensitif tentunya ya, karena ada dua pendapat di Indonesia sendiri, ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti. Tapi intinya keduanya sama-sama mengatakan cinta kepada Rasulnya. Jadi langsung saja kita bahas tentang statement dari Habib Ja'far ya barusan ya guys ya, yaitu beliau mengatakan bahwa di Arab Saudi itu ada Maulid Nabi sudah terjadi ratusan tahun. Jadi apakah benar? Ini ada video dari Bang Aiman. Ini beliau ini sering membuat konten di Arab Saudi karena beliau tinggal di sana ya, beliau bekerja di sana, aslinya orang Indonesia. Mari kita langsung ke videonya. Mau tahu nggak, sekarang ini banyak followers yang bertanya ke saya, pertanyaannya seperti ini. Kang Alman, di Mekah dan Madinah itu ada Maulid Nabi nggak? Oke, saya jawab ya. Di Mekah dan Madinah itu tidak ada perayaan Maulid Nabi. Dan dulu ada orang Indonesia yang merayakan Maulid Nabi, tepatnya di Madinah. Ada yang melaporkan dan langsung digerebek, ditangkap dan dideportasi. Saran aja buat orang Indonesia yang ada di Mekah dan Madinah. Jadi intinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus mentaati hukum yang berlaku di negara ini. Dan sekarang saya tepatnya berdiri di lereng Jabal Nur, gunung yang menjadi saksi bisu tempat Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Pemandangannya luar biasa ya. Lihat, itu Jabal Nur. Nah itu Clock Tower di bawahnya itu tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, di bawahnya itu ya. Jadi kalau kita mau melihat keberadaan Masjidil Haram, patokannya itu tuh, patokannya ya, yaitu Clock Tower. Dan ini pemandangannya benar-benar eksotis. Ini jalur lama untuk hiking ke Jabal Nur dan sekarang sudah ditutup ya. Saya 2019 mencoba hiking ke Jabal Nur waktu haji 2019 dan saya pingsan di sini nih, pingsan di sini. Allahu Akbar, saking panasnya ya. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu di sana, di puncak Jabal Nur ini ada goa yang namanya Goa Hiro. Nah Goa Hiro itu kita naik dari sini sampai ke puncak, terus turun lagi ke bawah. Nah, keberadaannya Goa Hiro tuh ada di sini nih. Nah, di celah ini nih. Di celah ini nih ya. Nah, ini akan ada pegangan besi. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Saya dulu hiking ke sini nih. Naik dari sini ke sininya aja udah haheho ya, napas Senin Kemis. Apalagi sampai naik ke sana. Sekarang nggak terlihat begitu banyak orang yang hiking ya. Biasanya itu terlihat orang yang naik turun. Sekarang kosong tuh, naiknya di sini sekarang ya, di Museum Wahyu. Jadi sholat di sana langsung madep ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi itu jawaban saya.
di Mekah dan Madinah itu tidak ada maulid Nabi, ya. Ya, saya bikin video ini bukan untuk diperdebatkan, tapi ngasih tahu karena adanya pertanyaan. Doa saya di lereng Jabal Nur buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Selamat nonton, barakallah. Wafik barakallah. Jadi jelas ya guys ya. Itu tadi video dari Bang Aiman ya, menceritakan tentang di Saudi tidak ada maulid Nabi ya, seperti yang dikatakan oleh Habib Ja'far tadi. Katanya di Saudi ada maulid Nabi. Terjadi sudah ratusan tahun, tapi ternyata wak ya guys ya. Bahkan pernah ada orang Indonesia yang merayakan maulid di Saudi, malah dideportasi di sana ya guys, dikembalikan lagi. Jadi teman-teman, tentang maulid itu kita sebenarnya butuh ilmu ya, butuh ilmu untuk mengetahui sejarahnya, siapa yang pertama kali merayakan maulid ya. Karena kalau kita melihat pada sejarah, itu tidak ada dalil yang mengatakan Nabi, sahabat, dan para tabi'in, para ulama madhab itu tidak ada yang mengatakan tentang maulid ya, maulid Nabi. Tidak ada dalil yang meriwayatkan tentang maulid Nabi. Adanya maulid Nabi itu di kekinian ya guys ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat aja video dari Kiai Akil Sirait ini ya, yang pernah menjadi ketua PBNU ini ya, tentang sejarah maulid Nabi. Oke, kita simak videonya. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah, yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi sejarah maulid Nabi. Siapa yang pertama kali mengadakan maulid Nabi? Ternyata yang mengadakan pertama kali adalah khilafah Fatimiyah. Mereka itu Syiah ya guys ya. Syiah itu kalau menurut saya bukan mazhab ya. Ya bukan mazhab ya. Kita ngikuti ulama saja. Jadi memang begitu ya guys ya. Ternyata sejarahnya maulid Nabi itu bukan dari para ulama terdahulu ya. Bahkan Rasulullah pun tidak meriwayatkannya ya. Sahabat juga, tabi'in juga tidak, tabi'in juga tidak. Yang mengikuti itu cinta Rasul, yang tidak mengikuti juga mengatakan cinta Rasul ya. Ya, jadi bagaimana? Ya silahkan yang mau mengikuti maulid Nabi ya silahkan. Yang tidak mengikuti maulid Nabi ya silahkan ya. Masing-masing punya pertanggungjawaban nanti di akhirat ya. Yang mengatakan ada maulid, mereka nanti tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat ya. Apalagi kalau mengatakan itu dari Rasulullah ya, dari para sahabat. Nanti tentunya Rasulullah, sahabat itu akan meminta pertanggungjawaban perkataan tersebut ya. Yang mengatakan maulid Nabi itu tidak ada pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in, tentunya mereka berpendapat dari dalil tersebut ya. Maulid Nabi itu yang pertama merayakan adalah Syiah ya. Seperti kita tahu Syiah itu berbeda ya, bukan mazhab ya, berbeda akidah malah ya. Masa kita mau mengikuti umat yang akidahnya beda ya? Kan barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia akan menjadi bagian dari kaum tersebut ya. Man tasabaha bi qaumi fahuwa minhum. Jadi terserah teman-teman mau mengikuti yang mana ya. Kalau saya sendiri lebih baik mengikuti yang ada dalilnya ya. Ya walaupun saya tidak mengikuti maulid Nabi, tapi saya menghargai mereka yang mengikuti maulid Nabi karena mereka juga mencintai Rasulullah. Sama. Yang tidak mengikuti maulid Nabi, mereka lebih selamat karena berhati-hati untuk tidak mengatakan itu dari Rasul, dari para sahabat, dari tabi'in seperti itu. Tidak. Mereka cuma berhati-hati. Itu menurut saya guys ya. Oke, penjelasan lebih lengkapnya kita lihat ya guys ya. Pendapat dari Ustadz Mujiman ya. Ustadz Mujiman ini Ustadz dari Muhammadiyah. Beliau akan
menerangkan tentang Maulid Nabi dari berbagai mazhabnya. Silahkan teman-teman kita simak videonya bersama-sama. Ini pertanyaannya agak aneh. Bagaimana hukum Maulid Nabi menurut 4 madhab? 4 madhab tidak mungkin membahas Maulid Nabi. Jadi tidak akan kita temukan hadis atau ucapan dari ulama 4 madhab tentang hukum Maulid Nabi. Karena di zaman ulama 4 madhab itu tidak ada perayaan Maulid Nabi. Jadi di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada, tabi'in juga tidak ada Maulid Nabi. Maulid Nabi itu baru muncul pada abad ke-4. Jadi pada abad ke-4 yang di situ diawali dari dinasti Fatimid. Meskipun di situ mengatasnamakan dinasti Fatimid, tapi itu bukan keturunan Fatimah. Itu adalah Bani Ubaid Al-Maghribi. Di situ bukan keturunan dari Fatimah. Kemudian juga Bani Ubaid ini wafatnya kalau tidak keliru 361 Hijriah. Artinya sudah abad ke-4. Dan madhabnya itu adalah Syiah. Jadi Maulid Nabi pertama itu diadakan oleh Bani Ubaid yang dari dinasti Fatimiyin yang ada di Mesir, yang madhabnya adalah Syiah. Nah, namanya Al-Mu'id Lidinillah Al-Ubaid Al-Maghribi. Nah, sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana hukum Maulid Nabi menurut ulama madhab yang 4, tidak ada pembahasannya. Karena memang di zaman ulama madhab yang 4 tidak ditemukan Maulid Nabi. Terkait mengenai hukum Maulid Nabi, ini adalah bahwa Maulid Nabi ini tidak ada tuntunannya. Maka Maulid Nabi ini hukumnya bid'ah. Ini yang dianut oleh rekan-rekan kita dari manhaj salaf, bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah, tidak ada tuntunannya, tidak perlu dikerjakan. Nah, jadi teman-teman, itu tadi penjelasan dari Ustadz Mujiman ya. Beliau mengatakan bahwa tidak ada perayaan Maulid di zaman 4 madhab. Jadi susah ya untuk menjelaskannya menurut para imam madhab ini ya. Memang tidak ada penjelasannya di sana ya. Di kitab-kitab mereka nggak ada seperti itu. Adanya di zaman Khilafah Fatimiyah. Ya walaupun namanya Fatimiyah, tapi bukan keturunan Fatimah bukannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Mujiman ya. Bahkan mereka itu adalah Syiah katanya ya. Saya mau mengatakan mazhab kayaknya gimana ya, berat ya. Bukan mazhab ya. Dari Syiah ya, mengerikan ya guys ya. Jadi teman-teman gini, silakan teman-teman cari tahu sendiri ya tentang Maulid Nabi. Kalau masih belum yakin dengan video yang saya share ini, silakan cari tahu dalil-dalilnya, karena agama Islam ini adalah agama yang berlandaskan dengan dalil ya. Yang umat Islam ini yang melakukan suatu amalan itu harus berdasarkan dengan ilmu. Al-ilmu qabla qaul wal amal ya. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Seperti itu. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video pembahasan kita kali ini tentang Maulid ya. Tentu pembahasannya ini akan panjang ya. Nanti insya Allah di video selanjutnya, kalau nanti ada yang belum paham, masih bertanya-tanya, nanti akan saya jelaskan lagi. Akan saya carikan referensi yang lebih banyak lagi tentang Maulid Nabi ini ya. Dan bagaimana cara menyikapinya. Nah, ini penting banget ya. Karena kita tidak boleh ya hanya mengatakan oh itu boleh, itu tidak boleh, itu bid'ah misalnya ya. Tapi kita tidak bisa mengaplikasikannya sebagai masyarakat di Indonesia ini ya, yang jiwa sosialnya ini tinggi ya. Itu bagaimana caranya mengaplikasikannya di dalam hubungan bermasyarakat. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa membantu channel ini agar berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya ini. Tentunya video-video yang bermanfaat tentang Islam, tentang ruqyah, tentang sosial ya, sesuatu yang viral juga kita bahas di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.